Wah, rame banget nih. Lagi ada apaan tuh ya? Apalagi ada kondangan atau apa nih? Oh, di situ ada tulisannya tuh. Lagi ada karnaval. Shalom teman-teman. Hari ini gereja kita lagi ada karnaval loh. Makanya ikutin terus ya Kapten Kiki hari ini. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sebelum kita memulai semua aktivitas kita, ada baiknya kita sama-sama berdoa Bapa kami. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Capek juga ya angkat-angkat kursi, pindahin meja. Tapi kayaknya lebih seru nih kalau kita bekerja sambil memuji Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, terus kita sama-sama bernyanyi untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan adik-adik, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu
Kau segalanya. Katakan lagi adik-adik, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Yesus Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan adik-adik, ya Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan lagi adik-adik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, haleluya, ya Yesus baik, haleluya, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, haleluya, ya Yesus baik, haleluya, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya.
adik-adik, apa kabar semuanya? Yuk semua yang siap untuk memuji Tuhan, bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik, yuk yang belum bangkit berdiri semuanya bangkit berdiri. Kakak mau kalian ikutin gerakan kakak dan nyanyiin lagu ini dari awal ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya demi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Tepuk tangannya yuk adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. 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 Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan
teman-teman, kalian tahu nggak sih ada teman kalian yang sudah mempersembahkan pujian untuk Tuhan? Yuk kita lihat sama-sama. mau istirahat dulu deh sebentar di sini. Sambil beristirahat, kakak mau baca Mazmur 91 deh.
Kenapa kakak baca Mazmur 91? Karena Mazmur 91 itu menjadi penguat untuk kakak dan juga pengingat bahwa orang yang duduk di dalam lindungan Tuhan pasti selalu disertai dan juga dilindungi oleh Tuhan. Yuk kita membaca sama-sama ya Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Wah, indahnya Indonesia. Karnival bisa dibangun di Indonesia adalah berkat. Kita bersyukur ya adik-adik bisa tinggal di negara Indonesia dengan keindahan dan kemewahannya. Yuk kita mau sama-sama berdoa untuk negara kita dan juga bangsa kita. Kita mau sungguh-sungguh berdoa ya. Bapa di surga, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur bisa tinggal di negara Indonesia, negara yang indah, negara yang penuh aneka ragam suku, budaya, dan juga bangsa. Bapak, kami bersyukur atas kasus COVID yang setiap hari semakin menurun jumlahnya, yang kami awalnya tidak bisa keluar rumah dengan bebas, kami bisa keluar rumah lagi dengan bebas. Gereja-gereja Tuhan sudah bisa kami datang lagi karena virus corona ini sudah menurun ya Bapak. Terima kasih Bapak atas semua berkat dan juga penyerah-Mu atas Indonesia. Bapak, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Biarlah Indonesia ini Engkau tutup bungkus, Engkau jauhi dari segala mara bahaya baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Engkau yang tutup bungkus setiap masyarakat dan juga orang-orang yang ada di dalamnya Bapak. Engkau yang pimpin dan sertai kami semua di setiap jalan kami, di setiap hari kami. Kami percaya Engkau yang menyertai setiap langkah-langkah kami, orang-orang Indonesia, baik rakyat maupun pemerintah ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya, agar mereka dapat terus dijaga kesehatannya, staminanya, agar mereka bisa memimpin negara ini dengan baik dan juga sesuai dengan kehendak Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, yaitu Bapak Niko Nyotoro Harjo dan juga Bapak Yanto Simko Putra, agar kemanapun mereka melayani-Mu ya Bapak, mereka bisa terus
dijaga oleh-Mu ya Bapa, kemanapun mereka melangkah. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang bisa bertobat dan kembali kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, pimpin dan sertai bangsa Indonesia kami terus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, itu dia ketua panitia karnivalnya udah datang. Yuk, kita mau dengarkan apa yang ketua panitia karnivalnya mau bicarakan ya. Kita mau duduk yang rapi, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kita percaya di tahun 2021, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, di tahun ini, tahun 2022, kita juga mau nih berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Tema hari ini di bulan Januari adalah Yesus sahabatku. Di sini siapa yang punya sahabat? Hayo, angkat tangan. Iya, kakak percaya semuanya pasti punya sahabat. Sahabat itu ada di dalam suka dan duka dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabatku. Nah, di minggu ini kita mau belajar memuji Tuhan. Nah, sebagai seorang sahabat kita juga mau dong dipuji. Kalau adik-adik punya teman, pasti seneng kan dipuji. Wah, hari ini kamu baik loh. Hari ini kamu cantik. Seneng nggak? Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga senang dipuji. Yuk kita mau sama-sama belajar untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tahun yang baru Tuhan, tahun 2022. Kami mengucap syukur Tuhan bila sampai hari ini Tuhan Kau beri kami kesehatan, berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Bapa, pada hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi daripada kami Tuhan, urapi telinga kami, urapi pikiran kami Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dalam Alkitab di Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Mari memuji Tuhan. Ya, adik-adik, di dalam Mazmur ini kalau adik-adik nanti baca bersama-sama dengan mami papi di rumah, di situ dikatakan ayat pertama dan ayat terakhir itu dikatakan haleluya. Nah, haleluya itu apa sih adik-adik? Haleluya itu artinya adalah puji Tuhan. Haleluya itu dari bahasa Ibrani adik-adik. Artinya puji Tuhan. Kayak sebuah lagu, ingat gak adik-adik? Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, itu artinya adik-adik. Jadi kita mau memuji Tuhan. Adik-adik kalau dipuji seneng nggak? Misalnya nih contoh nih, Immanuel, kamu hari ini ganteng sekali sih. Seneng nggak? Pasti seneng dong. Contoh lagi nih, Nicole, hari ini kamu rajin sekali. Pasti seneng dong. Perasaannya pasti wah, bahagia sekali. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus adik-adik. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau dong menyenangkan hati Tuhan. Masa kita mau buat Tuhan Yesus sedih? Gak ada kan yang mau membuat Tuhan Yesus sedih? Kita mau semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan memuji Tuhan adik-adik. Nah,
haleluya itu, perkataan ini hanya disampaikan kepada Tuhan atas pekerjaannya adik-adik yang ajaib. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Nah, Tuhan adalah pencipta dan pemilik segala ciptaan ya. Melalui ciptaannya, Dia menyatakan diri kepada dunia dengan berkata, Tuhan Yesus, haleluya ya. Jadi kita mau sama-sama belajar untuk memuji Tuhan. Gampang dong kalau mengatakan haleluya. Nah, puji Tuhan gitu. Jadi kita kalau menyembah Tuhan, kalau kita mungkin masih ada yang belum bisa bahasa roh, kita katakan haleluya, haleluya ya kan, itu artinya puji Tuhan. Yang kedua adik-adik, di dalam Mazmur 150, kalau adik-adik perhatiin ya, di setiap ayat tuh dari ayat 1, ayat 2, 3, 4 sampai 6 itu selalu ada kata apa? Pujilah ya. Pujilah Tuhan ya kan? Pujilah. Nah, kata ini merupakan seruan adik-adik, perintah. Kakak selalu bilang kan di dalam Alkitab itu ada dua. Apa? Hayo, masih inget nggak? Perintah dan janji Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus melakukan perintah Tuhan. Nah, puji Tuhan itu, memuji Tuhan itu adalah perintah Tuhan adik-adik. Di dalam Mazmur 150 dikatakan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Di dalam Mazmur 150 ayat 1 ya kan, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Yang kedua, katakan lagi, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Sampai di ayat 6 dikatakan pujilah Tuhan ya. Jadi pujilah ini berarti Tuhan memerintahkan kita untuk memuji Dia. Nah, adik-adik juga harus belajar setiap hari memuji Tuhan. Dan yang ketiga adik-adik dikatakan di situ, pujilah Tuhan dengan apa? Dengan alat-alat musik, kecapi, gambus, terus apalagi adik-adik, katakan seruling ya kan. Di dalam Mazmur 150 ayat 4 kita bersama-sama memuji Tuhan bisa lewat apa? Dengan alat musik, dengan nyanyian kita ya kan. Tapi kita jangan mengejas ya adik-adik, jangan menghakimi bila ada orang yang memuji Tuhan tanpa alat musik. Karena apa adik-adik? Tuhan melihat hati kita. Nah, kalau hati kita hati yang tulus, benar-benar memuji Tuhan dari hati, sungguh-sungguh mengucap rasa syukur, itu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak hanya dengan alat-alat musik adik-adik, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tapi dengan alat-alat musik itu kita juga bisa memuji Tuhan. Jadi mungkin di sini adik-adik ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main piano, keyboard ya kan, ada yang bisa main biola. Bisa semuanya itu untuk menyembah Tuhan. Kita diberikan talenta-talenta yang luar biasa untuk memuji Tuhan. Nah, begitu adik-adik. Kita belajar ya sama-sama ya, memuji Tuhan itu nggak cuma dengan alat musik juga, tetapi Tuhan melihat hati kita. Adik-adik, kita juga mau belajar di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu kan dipercaya tentang bermazmur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan nyanyian. Nah, di dalam Mazmur juga dikatakan ada kata nyanyian baru. Nyanyian baru itu apa sih adik-adik? Bukan seperti di sekolah minggu ya, mungkin adik-adik hari ini kita mau belajar lagu baru. Beda ya adik-adik, itu namanya lagu baru gitu, baru mendengarkan. Tapi nyanyian baru itu yang dimaksud adalah ucapan syukur dan kesaksian kita kepada Tuhan yang mengaruniakan anaknya menjadi juru selamat ya kan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita Tuhan itu tidak melihat apa ya adik-adik, suara kita mungkin suaranya kok jelek banget sih. Tapi kalau adik-adik memuji Tuhan, bernyanyi dengan hati, dengan perasaan syukur, hormat, dan takut akan Tuhan, Tuhan akan disenangkan adik-adik. Jadi nyanyian baru itu apa?
ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik udah bersyukur belum nih ketika kita melewati minggu ini kan minggu pertama di tahun yang baru. Adik-adik mengucap syukur nggak Tuhan sudah memberikan kita kasih, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita, berkat kesehatan di masa pandemi ini. Wah, kita harus mengucap syukur lewat pujian kita, adik-adik. Memuji Tuhan itu tidak hanya kita bernyanyi, adik-adik, tetapi lewat apa? Lewat doa juga bisa. Kan ketika berdoa, adik-adik bilang kan, Tuhan Yesus yang baik, itu kan udah memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Itu juga memuji Tuhan, adik-adik, lewat doa kita, bahkan lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Ini yang penting loh adik-adik. Kalau semuanya itu kita lakukan, kita memuji Tuhan lewat kehidupan kita, kita percaya, tadi kan bilang kan pujilah itu adalah perintah, kita percaya janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Siapa yang mau menerima janji-janji Tuhan, angkat tangan. Kakak juga mau, iya kan? Ya, kita mau belajar untuk memuji Tuhan. Ayat hafalan hari ini adalah Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi ya adik-adik, Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Adik-adik mau belajar kan? Mulai hari ini, puji-pujian kita adalah hidup kita yang harum, indah di hadapan Tuhan. Jadi, kita seperti di Mazmur 150 ayat 6 adik-adik. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah sahabat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa memuji Engkau setiap hari Tuhan. Melalui perkataan kami, melalui dari doa kami Tuhan Yesus. Dari puji-pujian penyembahan kami, bahkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap yang bernafas Tuhan memuji Engkau Tuhan melalui kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan Yesus, berikan kami keberanian, kekuatan Tuhan untuk melakukan firman-Mu setiap hari Bapa. Engkau berkati Tuhan orang tua kami Bapa, keluarga besar kami Tuhan. Kami mengucap syukur di tahun minggu pertama di tahun 2022 ini Tuhan Yesus, Engkau masih menyertai kami. Bahkan Tuhan kami percaya di penghujung tahun nanti Tuhan Engkau tetap berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi seru juga kan melihat mereka semua pada bekerja sama. Sebenarnya Kapten Kiki juga mau membantu mereka semua tuh. Tapi Kapten bantunya dalam doa aja deh. Nah, tadi kita dengar kan ketua karnavalnya pada bercerita tentang memuji Tuhan. Emang ya, Kapten Kiki juga setuju kalau Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya yang patut kita puji dan diagungkan. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.